Sheila Saukia, Ketua DPW Perempuan Amanat Nasional atau Puan Provinsi Aceh, kayaknya udah lupa sama tugasnya. Jabatan strategis yang seharusnya dipakai buat ningkatin kesejahteraan perempuan Aceh, malah dipakai buat promosiin skincare abal-abal. Skincare yang katanya bikin glowing instan, malah bikin publik glowing karena marah-marah. Klaim berlebihan, review negatif, produk yang nggak sesuai, tapi Sheila malah makin agresif promosiin barangnya. Serius deh, jabatan Ketua Puan ini lebih cocok jadi Ketua Promosi Uang Aman aja kali ya. Daripada fokus memberdayakan perempuan Aceh, Sheila malah sibuk jualan janji-janji kosong di dunia skincare. Kalau jabatan politik cuma buat naikin omset pribadi, terus perjuangan Puan kemana dong? Sekarang, netizen makin peka dan nggak bakal tinggal diam. Etika penting, apalagi di dunia politik. Jadi, Sheila, amanat kamu buat siapa sih? Rakyat atau rekening pribadi? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang guys. Nah, ini ada berita dari Doktiv, disebut-sebut telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polrestabes Medan. Katanya seperti itu guys beritanya maaf. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Tapi guys, sebelum kita mulai ya, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru yang lagi viral sekarang guys. Yuk langsung kita simak videonya seperti apa guys. Pasalnya, nama Doktiv disebut-sebut telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polrestabes Medan atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh rekan sejawatnya, yakni Dr. Andreas Henry Situngkir, bulan Oktober silam. Kabar itu sendiri datang dari pihak kuasa hukum Dr. Andreas Henry Situngkir, yakni Julianus Paulus Sembiring. Berdasarkan pengakuan Julianus, pihak Polrestabes Medan telah mengirimkan SP2HP padanya, bukti rampungnya gelar perkara. Namun menariknya, isu itu nampak tidak sampai ke telinga Doktiv. Ya, hingga detik ini pun Doktiv mengaku tidak mendapat informasi apa-apa terkait penetapan tersangka. Waduh, menurut kalian gimana nih guys ya? Doktiv jadi tersangka guys, waduh, kok bisa? Pemirsa, polemik antara dokter detektif atau Doktiv dengan Dr. Andreas Situngkir terkait pasal pencemaran nama baik kini menemui babak baru. Kuasa hukum Dr. Andreas Situngkir menyatakan bahwa pada 17 Maret 2025 lalu, penyidik dari Polda Sumatera Utara resmi menaikkan status Doktiv menjadi tersangka atas laporan dari Dr. Andreas pada 8 Oktober 2024 lalu. Atas hal tersebut, lantas seperti apa kata Doktiv mengenai statusnya yang kini sebagai tersangka? Pada hari ini, tertanggal 17 Maret 2025, bahwa kami telah mendapatkan informasi resmi dari penyidik Polrestabes Medan melalui SP2HP-nya bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara beberapa waktu yang lalu, dan kemudian penyidik telah berpendapat dan menetapkan bahwa Doktiv telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk AS yang mengatakan bahwa Doktiv tersangka di Medan, Doktiv mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget Doktiv jadi tersangka? Kayaknya pengen banget Doktiv masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum Doktiv. Saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Bisa dibilang saat ini bisnis skincare di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Aksi saling lapor sesama dokter dan pemilik produk skincare terjadi. Bahkan masuknya Nikita Mirzani dan asistennya juga merupakan buntut dari kasus perskincarean tanah air. Kita buat gerakan sesuai yang semalam hadir live kita sekarang mulai gerakan, kita tunjukkan kalau Doktiv berani berjuang, berani menjadi garda terdepan, berani menjadi tumbuh
global dalam penyelamatan skincare ini berani mencerdaskan kita, apalagi kaum ibu-ibu ya berkaitan dengan skincare. Kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan Doktif dengan cara bikin VT, atau kalau tidak bikin VT, hashtag Doktif ya, hashtag Doktif. Nanti lihat di caption VT ini ya caranya gimana. Selain tag akun Doktif, tag akun ini, terus ditambahi hashtag Doktif. Kalau nggak bisa bikin VT, cukup di komen saja hashtag Doktif. Ya, nanti contoh saya di komen ya, hashtag Doktif. Ayo sebanyak-banyaknya kita tunjukkan bahwa kita lebih besar daripada bujur-bujur. Kita lebih solid daripada bujur-bujur. Kita tunjukkan kepada Indonesia, kepada hukum Indonesia ini, bahwa Doktif banyak pendukungnya. Tuh, katanya jadi menurut gue si Topeng ini lebih parah daripada Dr. Richard Lee 2M, karena Dr. lu Richard ketika udah 4M. dinyatakan jadi tersangka, terus entah laporan apa lagi gitu ya, lu tuh kayak keluar sana keluar sini tak terkendali, sampai yang seolah-olah kubu lu ini Nikmir ini kan gengnya lu, tapi udah lu cuci tangan, lu malah jerembabkan dia lagi dengan lu bilang si DRL itu ngasih dia 2M. Gua nggak di pihak DRL, jujur ya, gue nggak gimana sih ya, cuman lu parah sih. Tapi lebih miris lagi si Nikmir nih bertubi-tubi kenanya gitu loh. Dan gue yakin pengakuan si Topeng ini akan memberatkan Nikmir begitu kan. Tapi yalah Nikmir, lu tuh kayak karma deh, karena wah Kak Fitri sih yang lu gituin, gila. Waduh, guys. Jadi tadi kita bercerita kepada Doktif, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL sebagai uang tutup mulut. Tutup mulut apa? Ini berdasarkan versi cerita dari NM, bahwa DRL ingin NM tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh DRL sebesar 20% kepada owner brand inisial M. Inisial Dr. S telah ditetapkan sebagai tersangka. Guys, yuk kita bedah secara ilmiah kasusnya Doktif yang kini sudah berstatus tersangka. Kasus ini menarik karena menyangkut batas antara kebebasan berpendapat dan dugaan pencemaran nama baik. Jadi kronologi kasus ini berawal dari video Doktif yang mengomentari Dr. Andreas Situngkir dengan tulisan "Fix bukan dokter, just tipper". Video ini membahas fakta bahwa Dr. Andreas Situngkir memang menawarkan jasa titip atau just tipper produk skincare dari Thailand melalui live streaming dan mencantumkan nomor telepon kontak adminnya. Bahkan dalam siaran langsungnya ia mengatakan bahwa produknya sudah ber-BPOM Thailand, bukan BPOM Indonesia. Lalu apakah ini kritik atau pencemaran nama baik? Nah, dari perspektif hukum, laporan ini kemungkinan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, atau mungkin pasal 310 hingga pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan fitnah. Tapi pertanyaannya guys, apakah pernyataan Doktif sekedar opini ataukah sebuah tuduhan yang merusak sebuah reputasi? Jadi dalam hukum itu pencemaran nama baik harus memenuhi unsur niat buruk atau mens rea, bukan sekedar pernyataan berbasis dengan fakta. Jika Doktif hanya mengomentari dengan sudut pandang pribadi dan berdasarkan bukti yang nyata, apakah bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Namun di sisi lain ya kita juga tidak bisa pungkiri ya guys, bahwa kalimat "fix bukan dokter" bisa dianggap sebagai upaya merendahkan profesi Dr. Andreas. Frasa ini bisa dipermasalahkan jika dianggap menyudutkan secara personal, bukan sekedar kritik terhadap praktik just tipper. Nah, jadi guys, apakah ini murni kritik ataukah ada unsur pelanggaran hukum? Menurut kalian bagaimana seharusnya kasus ini disikapi? Nah, menurut kalian gimana guys? Kalau aku Ini sebut beliau superhero berdua sebagai skincare superhero aman. skincare aman. Yang satunya sudah di dalam, satunya lagi sekarang jadi tersangka di Medan. Apa kabar owner yang produknya overclaim dan yang satunya lagi kok rela nyogok 4M? Apa kabar? Doktif atau dokter detektif jadi tersangka. Doktif resmi dijadikan tersangka atas kasus pelanggaran UU ITE. Doktif dijerat dengan pasal 27A UU ITE. Isi pasal 27A, perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan atau memfitnah. Selain dilaporkan karena mencemarkan nama baik, Doktif juga dilaporkan karena adanya dugaan pemerasan. Dari pernyataan Doktif tidak takut maupun malu meskipun dijadikan tersangka. Aku seperti biasa, netral. Kalau kasusnya masih kayak gini, aku tidak mau memihak. Tapi kalau kalian mau memihak sama yang mana? Hah, Doktif jadi tersangka. Ini gue ambil dari SCTV dan gue kaget banget. Yang gue pengen tanya, kalian orang semua pada lihat nggak dia live just tip di Bangkok?
Gue lihat lewat FYP. Berapa banyak laporan yang masuk, berapa banyak korban yang dirugikan, tapi tetap saja tidak ada tindakan. Doktif sudah berkali-kali dilaporkan, tapi polisi cuek, tak ada yang berani bergerak. Kenapa hukum diam? Karena backingan Doktif bukan orang sembarangan. Siapa yang berani melawan orang nomor satu di Indonesia? Korban berjatuhan bisnis handker, tapi hukum tetap berpihak pada yang punya kuasa. Polisi yang seharusnya melindungi masyarakat justru tak bisa berbuat apa-apa. Karena lawannya bukan orang biasa. Kalau hukum tunduk pada kekuasaan, siapa lagi yang bisa mendapatkan keadilan? Saatnya bersuara. Jangan biarkan hukum hanya milik mereka yang punya kuasa. Bagikan agar semakin banyak yang sadar akan permainan ini. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih tentang ditetapkannya Doktif sebagai tersangka, guys? Kalian lebih memihak mana nih, antara timnya Doktif Nikita Mirzani atau Sheila Sokya dan yang lain-lainnya ya, mafia skincare itu, guys? Kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.